Gaya hidup digital dan tanggung jawab etis di era algoritma. Dalam video ini, kita akan merefleksikan tantangan etis kehidupan manusia di tengah revolusi digital berdasarkan gagasan F. Budi Hardiman tentang etika politik di era digital. Dunia digital telah membentuk manusia baru, Homo digitalis yang hidup dan berinteraksi dalam jaringan algoritmik. Dalam situasi ini, Hardiman menawarkan 4 orientasi etis: Wu Wei digital, Mesotes digital, Stoikisme digital, dan komunitarisme digital. Keempatnya merupakan pedoman hidup agar manusia tetap menjadi subjek yang sadar dan bertanggung jawab di tengah arus informasi. Dalam video ini, kita akan mengelaborasi keempat nilai tersebut dengan penekanan khusus pada komunitarianisme digital sebagai ruang bagi perjumpaan korporeal, yaitu relasi antar manusia yang berbadan, tatap muka, dan empatik, suatu dimensi yang terancam hilang dalam komunikasi virtual. Kehidupan manusia modern kini terjalin dalam jaring halus bernama digital. Kita bangun pagi dengan notifikasi, bekerja dengan aplikasi, berkomunikasi melalui media sosial, bahkan berdoa dan beribadah pun sering disiarkan lewat layar. Dunia digital telah menjadi ekosistem eksistensial, tempat kita berpikir, merasa, dan berrelasi. Namun di balik kemudahan itu, tersimpan paradoks besar. Semakin terkoneksi, manusia justru sering merasa terasing. Semakin banyak informasi, semakin sulit kita membedakan mana yang benar. Filsuf F. Budi Hardiman menyebut kondisi ini sebagai krisis etika politik di era digital, saat teknologi menggeser cara manusia berpikir dan bertindak. Manusia bukan lagi Homo sapiens semata, tetapi Homo digitalis, manusia yang hidup, berbahasa, dan membuat keputusan berdasarkan logika algoritma. Karena itu Hardiman mengusulkan 4 orientasi etis agar manusia tidak kehilangan kendali atas kemanusiaannya. Pertama, Wu Wei digital, kedua, Mesotes digital, ketiga, Stoikisme digital, dan keempat, komunitarianisme digital. Keempatnya bukan sekedar teori, tetapi pedoman hidup agar kita tetap manusia di tengah derasnya arus digital. Pertama, Wu Wei digital, tindakan yang mengalir bukan meledak. Dalam kebudayaan digital, hampir setiap hal didorong untuk cepat merespons, cepat membalas komentar, cepat menilai. Namun semakin cepat kita bereaksi, semakin dangkal refleksi kita. Etika Wu Wei digital terinspirasi dari kebijaksanaan Tao, mengajarkan tindakan tanpa paksaan, bertindak dengan tenang, sadar, dan tidak reaktif. Di ruang digital Indonesia, kita melihat betapa banyak energi terbuang untuk saling menyerang, menyebar kebencian, dan memperbesar perbedaan. Wu Wei digital mengajak kita menahan diri untuk tidak selalu harus ikut bicara, melainkan memberi ruang bagi keheningan. Sebab di tengah jeda itulah lahir kebijaksanaan. Dalam konteks politik, sikap ini berarti menolak provokasi digital, tidak tergesa mengikut arus viral, dan tidak memaknai partisipasi digital sebagai pertarungan siapa paling keras bersuara. Justru kebajikan ada pada kemampuan mendengar dan menimbang sebelum bertindak. Yang kedua, Mesotes digital, keseimbangan di tengah ekstrim. Aristoteles mengajarkan bahwa kebajikan adalah mesotes, jalan tengah antara dua ekstrem. Dalam dunia digital, ekstrem itu jelas, antara mereka yang larut total dalam teknologi dan mereka yang menolak seluruhnya. Di satu sisi, sebagian orang hidup sepenuhnya di dunia maya. Identitasnya, kebahagiaannya, bahkan eksistensinya diukur dari likes dan followers. Di sisi lain, ada yang menolak semua bentuk digital, menganggapnya ancaman terhadap spiritualitas atau moral. Keduanya sama berlebihan. Mesotes digital mengajak kita untuk bijak dan proporsional. Gunakan teknologi sebagai alat bukan tuan.
Berkomunikasi digital boleh, tetapi jangan kehilangan sentuhan manusiawi. Partisipasi politik digital penting, tetapi jangan sampai menggantikan dialog nyata antar warga. Di Indonesia, di mana polarisasi politik sering dipupuk lewat media sosial, jalan tengah ini amat penting. Keseimbangan digital menjadi tanda kedewasaan demokrasi. Yang ketiga, stoikisme digital. Ketenangan di tengah kekacauan algoritma. Filsafat stoik mengajarkan agar manusia fokus pada hal yang dapat ia kendalikan dan menerima dengan tenang hal yang tidak bisa dikendalikannya. Di dunia digital, nasihat ini terasa semakin relevan. Kita tidak bisa mengendalikan algoritma, komentar netizen, atau berita yang mendadak viral. Tetapi kita bisa mengendalikan respons kita. Memilih tidak ikut menyebar hoax, tidak menambah kebencian, tidak menilai seseorang dari potongan video 10 detik. Stoikisme digital adalah etika keteguhan diri. Ia menolak mentalitas reaksi cepat, menggantinya dengan refleksi dalam. Di tengah dunia yang dipenuhi kebisingan atau noise, sikap hening dan teguh menjadi revolusioner. Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan religius, nilai ini penting. Menjaga hati agar tidak dikuasai emosi kolektif, tidak tergoda menjadi bagian dari kerumunan digital yang marah tanpa arah. Politik digital yang beradab hanya mungkin lahir dari warganet yang tenang dan sadar. Keempat, komunitarianisme digital dan pentingnya perjumpaan korporeal. Budaya digital yang individualistik sering membuat orang terjebak dalam gelembung pribadi. Hanya bergaul dengan orang yang sepemikiran, hanya membaca berita yang sejalan dengan keyakinannya, akibatnya ruang publik kehilangan roh kebersamaan. F. Budi Hardiman menawarkan komunitarisme digital, suatu etika yang menekankan tanggung jawab sosial dalam ruang digital. Menjadi warga digital berarti sadar bahwa setiap unggahan, komentar, dan reaksi kita memiliki dampak sosial. Namun bagi Hardiman, solidaritas digital sejati tidak cukup berhenti pada komunikasi virtual. Ia menekankan pentingnya perjumpaan korporeal, perjumpaan antar manusia dalam keberadaan fisik, tatap muka, dan tubuh yang hadir. Dalam komunikasi digital, wajah manusia lain sering hanya tampak sebagai citra atau ikon, bukan kesadaran yang utuh atau kehadiran yang utuh. Padahal seperti dikatakan Emmanuel Levinas, wajah yang hadir secara nyata mengandung tuntutan etis. Engkau tidak boleh membunuh. Tanpa tubuh yang hadir, empati mudah sirna. Tanpa tatapan langsung, tanggung jawab moral melemah. Kita bisa berdebat keras di dunia maya tanpa rasa bersalah, karena kita tak benar-benar melihat air mata orang yang kita sakiti. Inilah yang disebut Hardiman sebagai disembodiment of communication, hilangnya dimensi tubuh dalam komunikasi, yang membuat manusia cenderung berjarak dan dingin terhadap sesamanya. Karena itu, komunitarianisme digital bukan hanya tentang membangun solidaritas virtual, tetapi menghidupkan kembali perjumpaan nyata antar warga. Dunia digital hanya harus menunjang, bukan menggantikan ruang sosial yang berwajah manusia. Bayangkan jika warga digital Indonesia menghidupi semangat ini, media sosial akan menjadi jembatan menuju perjumpaan manusiawi, bukan tembok pemisah. Banten misalnya bisa menjadi contoh baik. Komunitas digital yang tidak hanya cerdas bermedia, tetapi juga rajin berkumpul dalam ruang publik nyata, berdialog lintas iman, berbagi karya sosial, dan menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan sebagai sesama anak bangsa. Lalu bagaimana kita menghidupi etika digital di Indonesia? Keempat etika digital ini sebetulnya sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. WW digital berdekatan dengan kearifan Jawa tentang eling lan waspada. Mesotes digital mencerminkan semangat tepo selira. Stoikisme digital dekat dengan nilai sabar dan nrimo ing pandum. Dan komunitarianisme digital sejiwa dengan falsafah gotong royong.
Artinya etika digital bukanlah sesuatu yang asing, tetapi berkelanjutan dari akar kebijaksanaan Nusantara. Tantangannya justru bagaimana menghidupkan nilai-nilai itu di dunia baru yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Pendidikan kita baik di sekolah maupun di gereja atau di rumah ibadah perlu mengajarkan literasi etis digital. Bukan sekedar kemampuan teknis menggunakan gawai, tetapi kemampuan moral menggunakan kebebasan digital dengan tanggung jawab. Jika ruang digital bisa menjadi tempat membangun karakter, maka etika digital menjadi jalan baru menuju kemanusiaan yang utuh, manusia yang tetap hening di tengah kebisingan, seimbang di tengah arus ekstrim, teguh di tengah ketidakpastian, dan solider di tengah fragmentasi. Teknologi digital tidak harus menjauhkan manusia dari nilai. Justru di dalamnya kita ditantang menemukan kembali makna manusia sejati. Gaya hidup digital yang beretika bukan tentang menolak teknologi, tetapi menata cara kita hidup di dalamnya. Sebagaimana kata Hardiman, manusia bukan ciptaan algoritma, manusialah yang harus menjadi subjek dari dunianya sendiri. Dengan Wu Wei digital kita belajar menahan diri, dengan mesotes digital kita meniti keseimbangan, dengan stoikisme digital kita menjaga keteguhan, dan dengan komunitarianisme digital kita membangun kebersamaan. Di sanalah dalam gaya hidup digital yang beretika kita menemukan kembali arti kemerdekaan manusia, bahwa teknologi bukan takdir melainkan amanah untuk memperdalam kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video kami. Klik like, juga klik subscribe dan share, komen, dan ikuti terus ulasan kami sehingga semakin banyak tercerahkan. Salam kontribusi.